Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan dari kelas A Informatika 2021 dan dengan agenda NIM 026. Sini akan saya menjelaskan mengenai kuis soal lab yang kemarin dengan metode ini. Di sini kita biasanya terdapat soal yang memang saya akan mulai di nomor 1. Untuk nomor 1, yang ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu 1A, 1B. Oh iya, ini. Di sini terbagi 3 bagian, ada 1A, 1B, dan 1C karena memang menggunakan 3 metode berbeda, substitusi, eliminasi, dan ujian. Di sini kita akan mulai dengan soal 1 ya, di mana saya akan menjelaskan soal terlebih dahulu. Di sini kita akan tidak ada input. Di sini ada variabel S1, Y1, C1, dan C1 itu hasilnya, dan X2, Y2, dan C2. Jadi mana nanti kita akan mampir persamanya terlebih dahulu, di mana di sini nanti ada fungsi substitusi gitu ya. Mungkin mencari nilai terlebih dahulu gitu ya, yang dimana nanti di sini ada pengerjaannya, dengan dimana posisi 1 itu adalah hasil C1 dikali X2, terus posisi 2 itu I1 dikali X2 gitu. Habis itu nanti di sini dijalankan di bagian sini untuk mencari hasil X nya gitu. Habis itu dia di proses 1 di proses 2, kalau misalnya dimatikan nanti dia mereka ke proses 3, yang bagian 1 yaitu hasil dari proses 2, posisi 1 bagian 2 dengan posisi 2 bagian 1. Jika di sini nanti dia di akhir sini akan mendapatkan hasilnya, yaitu hasil dari posisi 3 bagian 2 dan bagi posisi 3 bagian 1 gitu. Terus karena kita sudah mendapatkan nilai ya, maka kita akan mencari lagi nilai X ya, itu kan dimana di posisi 4 ini itu Y1 dikali Y itu di bagian sini, dan kita cek X1 plus X sama dengan plus 4 sama dengan C1 gitu kan. Berarti plus 4 ini kan hasil dari substitusi variabel Y dengan hasil yang sudah kita dapatkan. Sekarang kemudian kita akan kembali ke sini, yaitu X1 sekarang adalah ditukar proses 4 tadi hasil itu dikulang dengan C1. Kita menggunakan persamaan pertama aja. Sekarang kita di proses 5 adalah C1 dikulang proses 4 itu sendiri, maka kita menemukan X. Kalau bisa kita jalankan, di sini kita dapat melihat bersama, di sini ada persamaannya, yaitu 3x plus 5 yang diambil dari soal ini. Dan di sini ada itu tahapan-tahapan untuk mencari nilai putusannya. Dan di sini ada 20 dikurangi 5y tambah 6y itu dipedagogkan di masih kiri. Kemudian kita melakukan float 1 float 7. Untuk mencari nilai X ya kita akan mensubstitusi nilainya tadi ya saja gitu. Maka kita mengetahui sekarang source-nya Y sama dengan 7 dan X sama dengan 3. Berarti untuk cara-cara selanjutnya hasilnya seharusnya sama. Mungkin kita pakai menggunakan soal 1B. Sini kurang lebih bagian bawahnya sama ya, karena memang kita menggunakan function saja untuk setiap caranya. Gitu. Di sini untuk mencari eliminasi kita membuat variabel temporer baru, yaitu S3, Y3, C3, dan X4, C4, dan C4 gitu. Ini mana nanti di video ini untuk memperlihatkan tahapannya. Kemudian kita ada proses 1 bagian 1, yang dimana itu adalah pengulangan Y3 dan Y4, dan untuk proses 1 bagian 2 yaitu pengulangan C3 dengan C4. Kita akan cek kita prosesnya karena kita masih nilai Y, dan di satu untuk melakukan nilainya adalah proses 1 bagian 1 dibagi dengan proses 2 bagian 2, bagian 2 dibagi dengan bagian 1. Kita akan melakukan nilainya seperti ini gitu kan. Nah kemudian kita untuk mencari nilai X ya kita melakukan hal yang sama dengan
pencari Y tadi, tetapi bedanya di proses satu bagian satu kita menggunakan X3 dengan X4, bukan di Y3 dengan Y4 gitu. Jadi kalau misalnya kita jalankan sekarang, contohnya dia ada seperti ini di proses eliminasi gitu ya. Di sini itu ada angkanya gitu. Dia kita cek di sini di bagian sini kita menemukan dia sama dengan versi tadi. Terus kita mau eliminasi lagi dengan bagian untuk X. Nah, yang dimana kita dapat di sini adalah bagian sini hasilnya dari bagian yang atas ini, bagian sini, dan X adalah gitu. Kita kembali ke kita mencoba kema ini ternyata lebih simpel gitu ya. Saat ini tidak ada proses output tahapannya ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan, kita hanya menentukan hasil yaitu Y ada 7 dan X ada 3, yang dimana adaptasinya itu dia mana sih? Pertama kita mengkalikan C1 dengan Y2, terus dikali Y2 dikali Y1, terus dibagi dengan X1 dikali Y2 dikali X2 dikali Y1, itu untuk nilai X. Itu dengan C2 dikali X1 dikali C1 dikali X2 dan X1 dibagi X1 dikali Y2 dikali Y2 dikali X2 dikali Y1 untuk nilai. Itu dia semua ada rumusnya sih. Itu kemudian kita outputkan aja nilai X dan Y-nya dan persamaan nilai. Itu untuk soal penyelesaian soal nomor 1. Dan untuk posisi seperti itu sih eliminasi dan tema itu. Kita ke soal 2. Di sini kita akan menggunakan library Python. Python itu NumPy dan Matplotlib untuk menampilkan grafik. Terus SciPy untuk membuat garis yang ada di Matplotlib itu lebih sedikit melengkung, tidak terlalu kaku atau membuatnya sedikit lebih radius gitu kan, ada radiusnya gitu ya. Di sana ada tabel P yang merupakan dari overlay yang nanti menyimpan poin-poin dari titik-titik yang ada di sini. Mungkin di soal kita bisa lihat ada titik ini 1.5, 2.1 dan 5.4,2. Itu akan disimpan di tabel ini dengan nilai X-nya nanti akan diminta oleh user. Kemudian kita mengalokasikan lagi tadi yang nilai P itu ke variabel-variabel tersendiri, yaitu X1, Y1, X2, Y2, Y3, dan untuk mendapatkan Y-nya adalah seperti ini. Panjang ya, dia akan mengalokasikan semua isinya ada yang poin tadi. Terus kita akan membuat aksis yang itu digunakan untuk Matplotlib nanti gitu ya. Ini untuk membuat quicksort, yaitu menentukan yang mana sih yang paling yang berada di titik yang berada di kiri dan titik yang berada di kanan supaya dapat membentuk garis yang melengkung ke atas gitu. Dan di sini ada y-axis yang hasil dari quicksort tadi dengan isian ya ini dari tadi itu. Dan kita akan membuat di sini ada array untuk menjadikan array yang tadi array Python tadi ke dalam arraynya NumPy. Dan kemudian di sini ada spline yang digunakan untuk membuat garis ya, untuk melengkungkan garis gitu kan. Jadi garis apa nih, ya ini digunakan tuh NumPy juga sih gitu kan. Dan ini kita akan membuat grafiknya yaitu pakai Matplotlib PLT yang gitu scatter, berarti itu titik-titiknya adalah scatter gitu kan, pencari gitu. Dan kita akan membuat grid itu dibuat tuh, dan legend untuk mengetahui itu warnanya mengindikasikan apa. Jadi kalau misalnya kita di sini ada saya buat catatan yaitu untuk poin 1 berapa, poin 2 berapa, dan X-nya berapa. Gitu. Kalau misalnya kita jalankan untuk nilai X1-nya nilai X titik 1 itu adalah 1. Nilai untuk titik 1 ada 1,5. 2 2.1 5 2 dan nyatakan live-nya itu dibuat oleh Matplotlib gitu kan. Jadi ini ada legend titik P-nya itu warna biru, kita lihat dulu geseran ke atas yang dimana ya kita mulai di 1,5, 2 terus 2,1 jadi ya, dan 5,42 kan di sini 5,42 di sini 5,42. Ini adalah garisnya
Kalau misalnya kita cek di sini, kita kan cek di sini Y-nya itu berada di 2,8,66, itu berarti di bagian untuk nomor 2. Kita ke nomor 3. Di sini nomor 3 itu menggunakan kembali NumPy gitu ya. NumPy salah satu library dan powerful ya, bisa dibilang dari pertama gitu ya. Dimana yang menghasilkan kanannya adalah ini ya, tentakel gitu kan. Dia di main 3 titik itu artinya main 3 titik nol gitu ya. Iya, kurang lebih gitu aja. Nah di sini kita misalnya bahwa kita melakukan for loop yang di range yang dimana n itu adalah panjang dari totalnya, total dari banyak persamaannya sih. Terus kita membagikan angkanya berdasarkan dengan for loop tadi gitu kan. Terus kita cek di sini ada proses substitusi modul, yaitu mencari yang bagian mundonya gitu ya. Kalau misalnya kita cek di sini, kita lakukan, kita dapat melihat bahwa ini adalah yang tadi persamaannya tadi, dan di sini adalah hasilnya yang artinya 2 itu adalah untuk W, 2 itu adalah W, min 1 itu untuk X, dan 3 untuk K, dan min 2 lagi untuk now. Ini adalah hasil dari persamaan Gauss-Jordan. Kita ke soal 4A, yaitu di sini kita menggunakan metode biseksi gitu ya, untuk fungsi dengan persamaan fungsi x kuadrat dikurang 2x dikurang 2 dengan pemulaan x nolnya itu 2 dan x nya itu 3 gitu. Kemudian kita coba jalankan terlebih dahulu mungkin ya. Di sini kita dapat cek besar di soal 4A. Jadi diketahui itu x nolnya adalah 2 dan x nya adalah 3, dan fungsinya adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 2 dengan iterasi maksimum kita buat 15. Terus kita di sini ada tahapan tabelnya ya gitu kan. Nah dia berhenti sebelum iterasi maksimum gitu. Nah kita iterasi maksimum kita 15, dia berhenti di 10, berarti dia dapat menemukan di mana x itu 0 gitu ya, di mana itu ada di persamaan 9 sini. Kita bisa cek di sini adalah fx-nya 0 gitu. Ya kalau misalnya kita cek dari sisi codingan, kita belum bisa ngecek bahwa x itu adalah x tambah 1 ditambah x0 gitu kan, dan fx-nya itu adalah hasil fungsinya itu ya, dimana x-nya ini ya dari tadi perbandingan x tambah 1 ke x0 itu untuk absolut nih, artinya untuk supaya absolut x itu absolut gitu ya. Nah stepnya itu kita tambahkan ke dalam oleh steps ya, untuk membuatnya sebagai tabel semacam ini gitu. Dia menyimpannya, setiap langkahnya itu disimpan ke dalam array, dimana nanti kita menggunakan salah satu library Python yaitu tabulate gitu ya. Jadi untuk menciptakan tabel satunya gitu. Jadi kita dapatnya di iterasi ke 9 dengan metode biseksi. Kemudian kita ke 4 dengan metode regulasi. Oke, kalau misalnya kita jalankan itu fungsinya sama gitu kan. Dia mendapatkannya di function ke iterasi ketiga dengan nilai x-nya 2,732. Kalau misalnya kita cek tadi gitu ya, kalau misalnya kita kembali ke soal ketiga ya, di sini dia juga sama di 273,2.73647 gitu. Jadi dia mendapatkan nilai sama 2,73204. Sedangkan tapi untuk regulasi ini mendapatkannya di iterasi yang lebih sedikit daripada biseksi, dan dia mendapatkannya di iterasi ketiga gitu. Kalau misalnya kita cek di sini, kita menggunakan library yang sama, yaitu tabulate untuk buat tabel, NumPy untuk mengandung array-nya gitu. Dan di sini kita perbedaannya itu di sini adalah ini, apabila di sini sudah menemukannya sebelum dari maksimum, kita akan membreaknya, kita akan mencari itu, mengasih tahu x berapa sih kita butuh gitu, untuk di bagian sini gitu, dan dikasih ke berapa. Dan perbedaannya itu ada di fungsi untuk mencari x-nya daripada yang bagian biseksi. Kalau biseksi mencari x-nya ada seperti ini, sedangkan untuk regulasi mencari x-nya beda formula, yaitu seperti ini ya, dimana f itu adalah fungsi dari map the power itu berarti pangkat x pangkat 2 gitu ya, dan akan dikembalikan di sini ya gitu. Dan di sini akan memprint tabel-tabel tadi gitu ya,
Dan kalau misalnya memang ada ditemukan dengan literasi maksimum tadi, maka di print yang bagian ini bahwa menemukan bahwa ditemukan di X tertentu di literasi tertentu. Atau di mana 2 dan 3 itu adalah X0 dan X1-nya, gitu kan. 0,001 adalah toleransi L-nya dan 15 adalah literasi maksimum. Oke, jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.